Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kelenjar paratiroid dengan dosen pengajar Bapak Fajar Apriansyah Eskep. Dan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Reski Wirayuda, Rinda Damayanti, Rini Herlina, Rizky Amelia Putri, Silvia, Siti Tasya Sapitri, Sri Hidayanti, Syaidatul Pitria, Tri Kirana, Unika Puspitasari, Wirda, dan Yulia Anggi Saputri. Kelenjar paratiroid. Umumnya manusia mempunyai 4 buah kelenjar paratiroid yang terletak di daerah leher. 2 buah di bagian superior dan 2 lagi di bagian inferior. Bentuk kelenjar paratiroid normal adalah kecil, ovoid, pelat dan berwarna coklat sampai agak kuning. Ukurannya bervariasi, panjangnya antara 5-7 mm dan lebarnya 3-4 mm dan tebalnya 0,5-2 mm dengan berat masing-masing kelenjar berkisar antara 30-50 mg. Embriologi. Kelenjar paratiroid berasal dari jaringan endoderma kantong faringeal. Kantong faringeal berasal dari arkus faringeal. Perkembangan arkus faringeal lebih lanjut menjadi kantung faringeal terjadi pada minggu kelima gestasi. Selanjutnya, epitelium kantong faringeal mengalami diferensiasi menjadi bakal organ. Berdasarkan embriologi, kelenjar paratiroid dibagi menjadi kelompok superior dan kelompok inferior. Kelenjar paratiroid inferior juga dikenal dengan paratiroid trait karena berasal dari bagian lateral kantong faringeal ketiga. Pada minggu kelima dan keenam gestasi, terjadi diferensiasi jaringan paratiroid yang berasal dari bagian dorsal epiter endoderm kantong faringeal ketiga. Bagian ventral kantong faringeal berkembang menjadi kelenjar timus. Awalnya, kedua bagian ventral dan dorsal saling berhubungan dengan dinding faringeal. Namun, pada minggu ke-7 gestasi, terjadi diskoneksi antara dinding ventral dan dorsal terhadap dinding faringeal. Kelenjar timus lalu bergerak menuju kaudal dan media, diikuti oleh kelenjar paratiroid. Kemudian, terjadi diskoneksi antara paratiroid dengan timus. Selanjutnya, kelenjar paratiroid inferior menetap pada permukaan posterior kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid superior umumnya terletak lebih posterior dan lebih medial daripada paratiroid inferior. Biasanya pada permukaan dorsal kelenjar tiroid di luar kapsul fibrosa tiroid. Karena jarak migrasi antara kelenjar paratiroid superior yang lebih pendek daripada paratiroid inferior, maka paratiroid superior mempunyai lokasi yang lebih konstan daripada paratiroid inferior. Sekitar 80% kelenjar paratiroid superior terdapat pada bagian 160 posterolateral kelenjar tiroid, tepat di atas dari ujung terminal arteri tiroidea inferior, dekat artikulus krikotiroid, sedangkan 20% sisanya berlokasi pada bagian posterolateral dari pole atas lobus tiroid. Bagian posterior mediastinum atau melekat pada parenkim tiroid. Kelenjar paratiroid inferior mempunyai lokasi yang lebih bervariasi daripada paratiroid superior. Sekitar 40-60% terdapat pada bagian bawah pola tiroid. 40% lagi berada di sekitar lidah timus atau di pterotimik ligamen, dan 20% sisanya mempunyai lokasi yang lebih bervariasi antara lain pada lateral kelenjar tiroid, mediastinal timus, beberapa sentimeter dari sternal notch, bahkan pada keadaan yang jarang bisa mencapai carotid stitch atau setinggi bifurkasi arteri carotis communis. Vaskularisasi. Suplai arteri untuk kelenjar paratiroid superior dan inferior berasal dari arteri tiroidea inferior dan anastomosis. Pembuluh darah pena yang mengaliri ke kelenjar paratiroid adalah pembuluh pena tiroidea superior, medius dan inferior, menyatu dengan vena jugularis interna, vena innominata, dan vena brachiosefalik. Menampilkan vaskularisasi kelenjar paratiroid yang berasal dari arteri tiroidea inferior, arteri tiroidea superior, dan struktur sekitar. Inervasi merupakan persarafan kelenjar paratiroid, terutama berasal dari sistem saraf otonom. Saraf parasimpatis berasal dari cabang nervus vagus atau nervus laryngeus recurrens, sedangkan saraf simpatis dari percabangan truncus simpatic pars cervicalis
yang membentuk ganglion simpatis superior, medial, dan inferior. Cara kerja saraf otonom adalah hubungannya dengan sekresi kelenjar paratiroid belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan bahwa sebagian besar pengaruh adalah pada pembuluh darah dan tingkat perfusi kelenjar. Menampilkan vaskularisasi kelenjar paratiroid yang berasal dari arteri tiroidea, superior dan inferior, serta inovasi kelenjar paratiroid melalui nervus laryngeal, rekuren, dan struktur di sekitarnya dilihat dari lateral kanan. Kelenjar paratiroid. Secara normal, ada 4 buah kelenjar paratiroid pada manusia, yang terletak tepat di belakang kelenjar tiroid, 2 tertanam di kutub superior kelenjar tiroid, dan 2 di kutub inferiornya. Namun, letak masing-masing paratiroid dan jumlahnya dapat cukup bervariasi. Jaringan paratiroid kadang-kadang ditemukan di mediastinum. Setiap kelenjar paratiroid panjangnya kira-kira 6 mm, lebar 3 mm, dan tebalnya 2 mm dan memiliki gambaran makroskopik lemak coklat kehitaman. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam darah dan tulang. Fungsi kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid memiliki manfaat yang begitu banyak bagi tubuh kita. Berikut ini beberapa fungsi yang dapat kita rasakan tanpa kita sadari. Yang pertama adalah pengatur dan pengendali kecepatan metabolisme tulang. 2. Pengatur kadar serum kalsium tubuh dengan mempengaruhi tulang, ginjal, dan usus untuk resorpsi kalsium. 3. Meningkatkan kecepatan remodeling kerangka dan kecepatan resorpsi tulang. 4. Meningkatkan jumlah autoblast dan osteoklas pada permukaan tulang. 5. Peningkatan awal dalam memasukkan kalsium ke sel-sel jaringan tertentu. 6. Pengubah keseimbangan asam basa tubuh. 7. Meningkatkan kadar kalsium plasma. 8. Mengurangi kadar fosfor plasma. 9. Meningkatkan absorpsi kalsium dari usus sebagai proses pencernaan makanan. Mekanisme kerja kelenjar paratiroid. Di dalam melaksanakan kerjanya, kelenjar paratiroid diatur dan diawasi secara langsung oleh kelenjar hipofisis. PTH adalah konsentrasi ion-ion kalsium yang terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Produksi PTH akan meningkat apabila kadar kalsium di dalam plasma menurun. Di dalam keadaan fisiologis normal, kadar kalsium dalam plasma berada dalam pengawasan hemostatik dalam batas yang sangat sempit. Pengawasan ini dipengaruhi oleh perubahan diet setiap hari dan pertukaran mineral antara tulang dengan darah. Kelenjar paratiroid mengeluarkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid adalah suatu hormon peptida yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang terletak di permukaan belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid bersama-sama dengan vitamin D dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis paratiroid hormon dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsium rendah. Seperti aldosteron, hormon paratiroid esensial untuk hidup. Efek keseluruhan hormon paratiroid adalah meningkatkan konsentrasi kalsium dalam plasma dan mencegah hipokalsemia. Apabila hormon paratiroid sama sekali tidak tersedia, dalam beberapa hari individu yang bersangkutan akan meninggal, biasanya akibat asfiksia yang ditimbulkan oleh spasme hipokalsemik otot-otot pernapasan. Melalui efeknya pada tulang, ginjal, dan usus, hormon paratiroid meningkatkan kadar kalsium plasma apabila kadar elektrolit ini mulai turun sehingga hipokalsemia dan berbagai efeknya secara normal dapat dihindari. Hormon ini juga bekerja menurunkan konsentrasi fosfat plasma. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid atau paratormon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Fungsi utama hormon paratiroid adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Hal ini tercapai dengan meningkatkan secara tidak langsung jumlah kalsium yang diabsorpsi pada usus halus dan mereabsorpsi kalsium pada tubuh ginjal. Jika sumber ini memberikan suplai yang tidak adekuat, maka hormon paratiroid menstimulasi osteoklas atau sel penghancur tulang dan reabsorpsi kalsium dari tulang. Terdapat 3 hormon yang mengatur konsentrasi kalsium dalam plasma, ya. Salah satunya adalah hormon paratiroid, PTH yang sekresinya secara langsung ditingkatkan oleh penurunan konsentrasi kalsium plasma, bekerja pada tulang, ginjal, dan usus untuk meningkatkan konsentrasi kalsium plasma. Efek tersebut esensial untuk kehidupan karena mencegah akibat fatal hipokalsemia. Dengan kata lain, PTH akan merangsang reabsorpsi kalsium pada tubuh ginjal, meningkatkan absorpsi kalsium pada usus halus, sebaliknya menghambat reabsorpsi fosfat dan melepaskan kalsium dari tulang. Jadi PTH akan aktif bila pada 3 titik sasaran utama dalam mengendalikan hemostatis kalsium, yaitu di ginjal, tulang, dan usus. Efek hormon paratiroid. PTH bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan resorpsi tulang dan memobilisasi Ca2+. Selain meningkatkan Ca2+ plasma dan menurunkan fosfat plasma, PTH meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Efek fosfaturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proksimal.
PTH juga meningkatkan reabsorpsi CA2+ di tubulus distal, walaupun ekskresi CA2+ biasanya meningkatkan pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlah yang difiltrasi yang melebihi efek reabsorpsi. PTH juga meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolekolsiferol, metabolit vitamin D yang secara fisiologis aktif. Hormon ini meningkatkan absorpsi CA2+ dari usus, tetapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat stimulasi pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Efek hormon paratiroid terhadap konsentrasi kalsium dan fosfat dalam cairan ekstraselular. Naiknya konsentrasi kalsium terutama disebabkan oleh dua efek berikut ini. Yang pertama, efek hormon paratiroid yang menyebabkan terjadinya absorpsi kalsium dan fosfat dari tulang. Dan yang kedua, efek yang cepat dari hormon paratiroid dalam mengurangi ekskresi kalsium oleh ginjal. Sebaliknya, berkurangnya konsentrasi fosfat disebabkan oleh efek yang sangat kuat dari hormon paratiroid terhadap ginjal dalam menyebabkan timbulnya ekskresi fosfat dari ginjal secara berlebihan, yang merupakan suatu efek yang cukup besar untuk mengatasi peningkatan absorpsi fosfat dari tulang. Absorpsi kalsium dan fosfat dari tulang yang disebabkan oleh hormon paratiroid mempunyai dua efek pada tulang dalam menimbulkan absorpsi kalsium dan fosfat. Pertama, merupakan suatu tahap cepat yang dimulai dalam waktu beberapa menit dan meningkatkan secara progresif dalam beberapa jam. Tahap ini diyakini disebabkan oleh aktivasi sel-sel tulang yang sudah ada, terutama osteosit, untuk meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat. Tahap yang kedua adalah tahap yang lebih lambat dan membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu untuk menjadi berkembang penuh. Fase ini disebabkan oleh adanya proses proliferasi osteoklas yang diikuti dengan sangat meningkatnya reabsorpsi osteoklastik pada tulang sendiri. Jadi, bukan hanya absorpsi garam fosfat kalsium dari tulang, fase cepat absorpsi kalsium dan fosfat osteolisis bila disuntikkan sejumlah besar hormon paratiroid, maka dalam waktu beberapa menit konsentrasi ion kalsium dalam darah akan meningkat. Jauh sebelum setiap sel tulang yang baru dapat terbentuk. Hormon paratiroid dapat menyebabkan pemindahan garam-garam tulang dari dua tempat di dalam tulang adalah dari matriks tulang di sekitar osteosit yang terletak di dalam tulangnya sendiri, dan di sekitar osteoblas yang terletak di sepanjang permukaan tulang. Pada membran sel osteoblas dan osteosit memiliki protein reseptor untuk mengikat hormon paratiroid. Hormon paratiroid depan mengaktifkan pompa kalsium dengan kuat, sehingga menyebabkan pemindahan garam-garam kalsium fosfat dengan cepat dari kristal tulang amorf yang terletak dekat dengan sel. Hormon paratiroid diyakini merangsang pompa ini dengan meningkatkan permeabilitas ion kalsium pada sisi cairan tulang dari membran osteosit, sehingga mempermudah difusi ion kalsium ke dalam membran sel cairan tulang. Selanjutnya, pompa kalsium di sisi lain dari membran sel memindahkan ion kalsium yang tersisa tadi ke dalam cairan ekstraselular. Gejala pada kelainan kelenjar paratiroid. Gejala pada kelainan kelenjar paratiroid dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala hipoparatiroidisme dan hiperparatiroid. Hipoparatiroidisme memiliki gejala klinis seperti penipisan bulu atau rambut pada alis mata, katarak, kelelahan, memiliki masalah ingatan, kulit yang kering dan kuku mudah rapuh, depresi atau perubahan suasana hati, nyeri menstruasi, pusing, otot kedut atau kejang di area mulut, tenggorokan, tangan, dan lengan, otot nyeri atau kram yang menyerang otot wajah, perut, kaki, dan tungkai. Hiperparatioidisme memiliki gejala klinis seperti cepat lelah, otot menjadi lemah, konstipasi, resorpsi kalsium dari tulang meningkat, hiperkalsemia, dan resorpsi kalsium meningkat. Kelainan pada kelenjar paratiroid. Yang pertama, hipoparatiroid. Kondisi di mana kalsium tidak bisa diambil oleh hormon paratiroid sehingga hormon tidak dapat bekerja pada tingkat jaringan. Hipoparatiroid bisa dikatakan sebagai kondisi di mana hormon paratiroid berkurang sehingga tubuh mengalami gejala kekejangan otot. Hal ini didukung dengan jumlah kalsium pada tubuh berada dalam jumlah yang sedikit. Kedua, hiperparatiroidisme. Jika jumlah hormon paratiroid ada dalam tubuh dengan jumlah yang banyak, fungsi kalsium yang seharusnya meningkatkan kekuatan tulang justru menyebabkan tulang mudah rapuh. Hal ini karena kadar kalsium dalam darah meningkat sehingga menyebabkan kalsium mengendap dalam ginjal. Hiperparatiroidisme semakin parah apabila munculnya batu ginjal. Keadaan hiperparatiroidisme ini memiliki jumlah hormon paratiroid yang banyak. Penyakit kelenjar paratiroid. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan tubuh mengalami hipoparatiroid. Akibat dari osteoporosis adalah massa tulang cenderung rendah. Yang kedua adalah tumor jaringan paratiroid, yaitu kelainan tumor jaringan paratiroid bisa terjadi apabila penderita mengalami hiperparatiroidisme, keadaan di mana sekresi hormon paratiroid berlebihan. Lalu ada batu ginjal. Jumlah kalsium dalam darah meningkat sehingga produksi urin banyak menghasilkan kalsium. Yang pertama ada tetani. Sekresi hormon paratiroid sedikit karena jumlah darah yang mengandung sedikit kalsium. Efek samping dari tetani adalah adanya sensasi nyeri pada ekstremitas dan kedut otot.
Lalu yang kedua, osteitis fibrosa cystica. Penyakit tulang yang memiliki ciri khas pada bagian yang keropos. Keadaan ini akibat dari kalsium yang keluar kembali dari tulang dan dimasukkan kembali ke dalam serum darah. Osteitis fibrosa cystica bisa menyebabkan kista pada tulang. Baik, sekian presentasi video dari kami. Terima kasih kepada para penonton yang telah mendengarkan video kami dari awal sampai habis. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.